Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, kita akan membahas persoalan konsep dasar gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, dipadukan dengan proses atau problem set berikut ya. Sini kita berikan Dharma ingin mengukur kedalaman sumur di samping rumahnya. Ia menjatuhkan sebuah baterai bermassa M ke dalam sumur. Setelah menunggu selama T detik, beliau mendengar suara akibat baterai yang jatuh bebas itu dari dalam sumur. Jika kecepatan rambat suara di udara adalah V, maka kedalaman sumur Dharma adalah, di sini ada berbagai opsi ya. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini kita perhatikan dulu fenomena yang terjadi. Ya, yang pertama kita lihat gambar ini fenomenanya. Ya. Nah, di sini tadi ada baterai dilepaskan sehingga mengenai permukaan air ya yang ada dalam sumur, menimbulkan bunyi. Bunyinya nanti akan bergerak dan terdengar oleh pendengar. Nah, memahami konsep seperti ini ya, fenomena seperti ini, maka yang terjadi pada baterai ketika dia bergerak lurus berubah beraturan ya, dipercepat, kemudian setelah mengenai permukaan air maka akan terdengar bunyi. Nah, sedangkan bunyi sendiri bergerak dengan kecepatan tetap sebesar V berdasarkan soal. Ini nanti akan didengar oleh pendengar. Ya, dari sini kita perhatikan dulu fenomena yang terjadi ya di sini. Kemudian kita akan identifikasi kejadiannya. Ya, di sini kita lihat. Ya, Dharma ingin mengukur kedalaman sumur di samping rumahnya. Ia menjatuhkan sebuah baterai bermassa M ya, baterai bermassa M di dalam sumur ya. Ini adalah baterai ya. Nanti posisi baterai di sini. Setelah menunggu selama T detik, beliau mendengar suara akibat baterai yang jatuh bebas itu dari dalam sumur. Berarti setelah T detik, berarti kalau misalnya benda itu bergerak dari A ke titik B, maka akan terdengar setelah bergerak dari A ke B, kemudian kembali ke A. Maka nilai T itu sama dengan waktu tempuh benda dari A ke B ditambah waktu tempuh dari B ke A. Nah, gitu ya. Inilah nilai T detik. Beliau mendengar suara akibat baterai yang jatuh bebas itu dari dalam sumur. Oke, jika kecepatan rambat suara di udara adalah V, kita tahu ya, kecepatan rambat udara nilainya tetap ya V, maka kedalaman sumur berapa? Nah, ini ada dua konsep yang berlaku ya. Yang pertama, baterai tadi jatuh bebas ya, bergerak dari A ke B. Ini dari A ke B itu berlaku GLBB, sedangkan dari B ke A itu berlaku gerak GLB. Nah, di persoalan ini kita akan selesaikan di sini menggunakan opsi ya D. D itu berarti kedalaman sumur ya. Ini nilainya D. Dimana nilai D itu sama saja dan dapat diketahui dari waktu tempuh ya, T ya, sama dengan TAB ditambah TBA, di mana TAB waktu tempuh ya baterai dari A ke B dengan bunyi terdengar ya dari B ke A itu tidak sama ya waktu tempuhnya. TAB tidak sama dengan TBA. Kenapa? Karena waktu yang ditempuh dari A ke B itu berlaku gerak lurus berubah beraturan, sedangkan dari B ke A berlaku gerak lurus beraturan. Ya, dari sini bisa kita perlihatkan kondisi yang terjadi ya. Kalau dia dari A ke B tadi bergerak GLBB vertikal ke bawah, berarti dipercepat, berlaku kecepatan di B gitu ya, kecepatan di B.
D ya, nilai D itu sama dengan V A dikali T dari A ke B ditambah setengah G TAB kuadrat. Nah, itu kira-kira. Kita tahu bahwa nilai VA itu sama dengan 0 meter per detik ya. Maka D sama dengan 0 ditambah setengah G TAB kuadrat. Maka nilai D sama dengan setengah G TAB kuadrat, atau bisa kita tulis di sini TAB kuadrat sama dengan 2D per G. Bisa kita tulis TAB sama dengan akar dari 2D per G. 2D per G. Kemudian untuk dari B ke A, berlaku GLB. Rumus dasarnya V sama dengan S per T. Dalam hal ini V sama dengan jarak dari B ke A, waktu dari B ke A. V sama dengan SAB-nya D ya, TBA-nya TBA. Maka di sini TBA sama dengan TBA sama dengan D per V. Jadi ada dua persamaan, persamaan 1, persamaan 2, dan kita punya nilai T tadi ya. Ini dari B ke A ya, nah, V dari B ke A, dari B ke A. Kita tahu nilai T itu adalah waktu yang dibutuhkan baterai terdengar setelah menyentuh permukaan air ya, air dalam sumur. Nah, ya, dalam sumur T-nya. Maka nilai T itu sama dengan TAB ditambah TBA. Bisa kita tulis T sama dengan TAB. TAB ini tadi nilainya akar 2D per G. Sini 2D per G diakarkan ditambah dengan TBA ya, ini ya, D per V. Nah, ini TBA, kemudian yang ini tadi TAB. Nah, ya, hingga diperolehlah T sama dengan ini. Kemudian untuk memudahkan perhitungan, kita perbaiki ini menjadi akar 2D per G sama dengan T minus D per V ya. Nah, kalau kita kedua ruas kita kuadratkan, maka akan diperoleh ya, 2D per G sama dengan T kuadrat plus D kuadrat T kuadrat minus 2 T D per V ya.
Dari mana ini hasilnya? Nah, ini bisa diperoleh dengan mengingat suatu konsep ya, matematika. Kalau misalnya ini kita misalkan A, terus ini kita misalkan B, maka A minus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat minus 2AB. Nah, ini maka dapatlah ini. Selanjutnya akan kita peroleh ya, dari 2D ini tadi kita peroleh D kuadrat per V kuadrat minus 2T per V dikali D minus 2 per G dikali D ditambah T kuadrat ya, sama dengan 0. Ya, selanjutnya dari D kuadrat ini tadi kedua ruas kita kalikan, jadi kita kalikan dengan V kuadrat per G. Nah, maka akan diperoleh kita kalikan G V kuadrat ya. Jadi diperolehlah G D kuadrat minus berapa ini, 2 GT ya, 2 GT V, 2 GT V, kemudian 2 GT V kuadrat ya, kemudian minus 2 V kuadrat D ya, 2 V kuadrat D ditambah 2 G T kuadrat V kuadrat sama dengan 0. Sehingga kita peroleh ini sebagai A, GT 2 GT V. Oh, ini ada ketinggalan ya, ini ada nilai D sini, ada D, berarti ini oke, dari sini sebagai B. Disederhanakan lagi dulu, ada nilai D ya, kita sederhanakan ini menjadi minus dalam kurung minus 2 V dalam kurung G T minus V ya, dikali D. Nah, jadi ini B nya ditambah ya, ini sebagai C sama dengan 0 ya, sebagai C ya, sehingga bisa kita cari nilai D nya. Dari persamaan ini kita bisa cari, maka nilai D itu sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC per 2A. Kita punya A tadi di sini ya, D sama dengan minus B, jadi plus ya, 2P GT minus V, kemudian plus minus akar dari 2V GT minus V dikuadratkan
minus 4 dikali A, nilai A nya G, dan nilai C 2GT kuadrat P kuadrat, 2GT kuadrat P kuadrat. Dibagi per jam 2 dikali A, nilai A nya G per 2G. Oke. Dari sini ini akan kita peroleh D sama dengan 2V GT minus P per 2G plus minus akar dari ini kuadratkan jadi 4V kuadrat dalam kurung G kuadrat T kuadrat plus V kuadrat minus 2GTP kurung yang ini 4 minus minus 4 P kuadrat dikali 2G kuadrat T kuadrat per 2G. Sehingga kita peroleh nilai D sama dengan dicoret ya, V dalam kurung GT minus P per G plus minus ini ada 4V kuadrat, berarti bisa kita tuliskan ya, kalau kita analisis ya 4V kuadrat, ada 4V kuadrat, berarti ini bisa tulis 4V kuadrat ke kurung sini ada G kuadrat T kuadrat, kemudian ditambah V kuadrat minus 2GTP minus 2G kuadrat T kuadrat kurung per 2G. Sehingga bisa dikeluarkan menjadi D sama dengan VGT per G minus V kuadrat per G plus minus ini dikeluarkan 2V akar dari, kita lihat dulu di sini GT kuadrat, ini ada V kuadrat GT kuadrat ini menjadi ini minus, berarti tersisa V kuadrat minus G kuadrat T kuadrat
minus 2G TV per 2G. Kemudian kita coret ya, sehingga D sama dengan PT minus V kuadrat per G plus minus V per G ya, coret akar dari V kuadrat minus GT dalam kurung GT minus 2V. Maka diperoleh nilai D sama dengan V T minus V per G plus minus V per G akar dari V kuadrat minus GT minus 2V. Nah, kita cek dulu ada yang keliru atau tidak ya. Kita cek ulang dari formulasi ya, rumus ABC nya tadi. Kemudian akar ya, 2D per G T kuadrat minus plus D kuadrat V kuadrat minus 2T kali DV. Oke, D kuadrat V kuadrat minus 2T DV minus PD minus 2D G plus T kuadrat sama dengan 0. Oke, sama-sama dikalikan GV kuadrat maka ini sisa GD kuadrat minus 2 GT V D. Oke, selanjutnya minus 2 V kuadrat D. Oke, ditambah, nah ini ditambah T ya, ini 2 nya nggak ada, ini keliru, ini keliru, 2 nya tidak ada. Nah, C nya tidak ada angka 2, berarti ini keliru, berarti ini tidak ada. Selanjutnya ini tidak ada ya, maka ini coret. Oke, sudah coret, berarti di sini perlu ada perbaikan. GT V kuadrat minus, nah ini keliru ini, berarti V kuadrat minus 2G TV. Nah, selanjutnya ini dirubah menjadi V dalam kurung V minus 2GT. Cek dulu benar, V kuadrat minus 2GTV ya. Selanjutnya kita akan cari bentuk sesuai dengan opsi ya.
kemudian kita cek ada nggak sesuai dengan opsi, tidak ya, cek sini. Ini V per G 2T. Oke, kita cek. Maka T per G kita masukkan dulu. D sama dengan secara matematis tadi ya sini. Dimasukkan ya ke dalam akar. Jadi ini bisa kita tulis V T minus V per G plus minus ya akar dari ya, V kuadrat per G kuadrat dikali yang ini ya, ini V kuadrat minus 2G TV, maka sama dengan D sama dengan V T minus VG plus minus akar dari V kuadrat dalam kurung V kuadrat per G kuadrat minus 2 TP per G. Nah, maka akan diperoleh D sama dengan V T minus V per G plus minus akar dari ini ada yang keliru, ini salah nih, coret ya, maka ini seharusnya ini tidak ada, hanya G kuadrat saja, G kuadrat, coret ya, V nya nggak ada, G kuadrat. Nah, jadi diperoleh V per G dalam kurung V per G minus 2T. Nah, sehingga diperoleh D sama dengan V T minus V per G, bisa dibolak ya, V per G minus positif akar dari V per G plus 2T. Oke, sehingga jawabannya cocok dengan jawaban kita cek ya. Cek multiple choice-nya mana yang cocok ya, cek. Nah, yang cocok nih, jadi yang cocok adalah V T plus V per G minus plus akar dari V 2VG plus 2T ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lumayan ya, kemampuan matematisnya harus diperbaiki. Ini akarnya lanjut ya, ini salah ketik.
Oke, demikianlah pembahasan berkaitan dengan perpaduan gerak antara GLB dan GLBB. Mohon dipelajari dengan baik prosedur yang telah diikuti. Ya, khususnya sangat panjang ya untuk melakukan penurunan rumus tadi ya. Ada beberapa kekeliruan, mohon dicermati. Ada bagian-bagian keliru tadi ya, sehingga diperolehlah hasil. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.